Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 2 ingin membawakan materi yang berjudul struktur dan format data. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Kori Dwi Kamelia, yang kedua ada Ilham Paniti Sukma, yang ketiga ada Muhammad Afif Prabmana, yang keempat ada Muhammad Andres, yang kelima ada Sirti Artila Artamivia Nabila, yang keenam ada Abdul Prastio, yang ketujuh ada Fatia Nabila Zara, dan yang terakhir ada Bisma Haji Dayat. Tujuan pembelajaran. Diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang struktur dan format data. Struktur data raya. Data raya digambarkan dengan kumpulan data yang memiliki jumlah yang besar. Akan tetapi, pada kenyataannya data raya bukan hanya masalah ukuran yang besar, tetapi juga data yang memiliki jenis data yang sangat beragam dan laju pertumbuhannya yang tinggi. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Kegunaan struktur data. Dalam pemrograman, struktur data memiliki banyak kegunaan. Struktur data bisa digunakan untuk membuat perintah dengan bahasa pemrograman dengan lebih mudah. Yang pertama, menyimpan dan mengatur data secara efisien, rapi, dan terorganisir. Yang kedua, pertukaran data yang bisa membagikan informasi dengan cepat dan mudah, walaupun dilakukan antar aplikasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas algoritma struktur data agar berpengaruh ke tingkat efektivitas algoritma. Yang keempat, mengantisipasi masalah coding. Hal ini karena kesalahan atau error bisa segera ditemukan. Yang kelima, mengelola sumber daya dan layanan yang diatur melalui struktur data. Struktur data dalam konteks ini biasanya memuat manajemen directory file, alokasi memori, dan sebagainya. Yang keenam, pengindeksan. Struktur data bisa digunakan untuk mengindeks objek yang disimpan dalam database. Yang pertama, semi-struktur data. Yang kedua, struktur data. Yang ketiga, unstruktur data. Yang pertama itu ada data struktur, yaitu struktur data merupakan data yang dapat diproses, disimpan, dan diambil dari format tetap. Jenis data ini disimpan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom yang normalnya disimpan dalam Excel atau spreadsheet, di mana informasi pada data sangat terorganisir dan dapat dengan mudah diakses dari database dengan algoritma mesin pencari sederhana. Contoh dari data terstruktur yaitu yang pertama, data sensor. Yang kedua, data penjualan pada suatu perusahaan. Yang ketiga itu data karyawan dalam database perusahaan atau detailnya data diri karyawan, posisi pekerjaan, gaji, dan lainnya ditampilkan secara terorganisir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada data semi terstruktur atau semi structured data, yang merupakan jenis data yang dimasukkan ke dalam sebuah tabel, tetapi skemanya tidak sama dengan tabel biasa yang hanya terdiri dari baris dan kolom. Data semi terstruktur mengandung format data terstruktur dan data tidak terstruktur di dalamnya. Walaupun belum diklasifikasi oleh repository tertentu atau database, namun mengandung informasi yang penting. Contohnya di sini ada 3, yaitu data dalam bentuk file CSV, yang kedua ada data dalam bentuk file XML, yang terakhir ada data dalam bentuk file JSON. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada data tidak terstruktur atau unstructured data. Merupakan data dengan bentuk yang tidak dikenal, maka harus disimpan dengan format khusus karena tidak memiliki struktur yang spesifik seperti jenis data terstruktur. Raw data dari jenis data ini hanya dapat menghasilkan nilai setelah diproses dan dianalisa. Menyimpan data jenis ini pun memiliki kerumitan seperti memerlukan penggunaan sistem penyimpanan yang memadai seperti database, NoSQL, atau MongoDB dan CouchDB.
Contohnya yang pertama, data percakapan WhatsApp berformat foto atau gambar, video atau suara. Yang kedua, data dalam bentuk keluhan pelanggar, kontrak, ataupun email internal. Yang ketiga, data dalam bentuk sosial media seperti komentar, likes, follower. Dan yang terakhir, data klik pada setiap aktivitas di akun media sosial. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Tipe struktur data. Kurang lebih ada 6, yaitu tipe graph, tree, queue, stack, link, list, dan array. Penjelasan singkat ke-6 tipe tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama ada A, tipe graph. Tipe yang cukup sering digunakan dalam berbagai kesempatan. Graph sendiri merupakan struktur data yang non-linear dan terdiri dari kumpulan node. Node-node tersebut disambungkan oleh suatu garis tertentu. Garis yang dimaksud bisa memiliki arah atau justru sebaliknya. Contoh untuk tipe ini yang sangat mudah Anda amati ialah jalur network di sebuah LAN, jalur telepon di suatu kota, dan lain sebagainya. Berikut ada ilustrasi dari hubungan non-linear pada graf. Lalu ada juga keunggulan dari tipe ini, yaitu yang pertama ada dapat membantu memeriksa hubungan antara node dengan cepat, dan juga yang kedua cocok digunakan untuk grafik yang tidak mengandung banyak node. Kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk memodifikasi data. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada tipe tree. Tipe ini bisa diibaratkan dengan akar di suatu pohon. Jadi tipe ini bisa dimaknai sebagai kumpulan node dan masing-masing node tersebut tersusun dari value dan juga berbagai referensi lainnya. Nah, tree yang terdiri atas maksimal 2 anak akan disebut sebagai binary tree. Binary tree mempunyai 2 subtree yang terletak di bagian kiri serta kanan. Ciri-cirinya adalah bagian kiri mempunyai nilai root yang lebih kecil dibandingkan dengan bagian yang kanan. Berikut ilustrasi binary tree. Binary search tree merupakan salah satu jenis binary tree. Bentuknya pun kurang lebih sama. Bedanya binary search tree menentukan nilai dari setiap percabangan data. Aturan ini berlaku juga untuk cabang-cabang di bawahnya. Jadi, makin ke bawah cabang di sebelah kiri, nilainya akan semakin berkurang. Sedangkan cabang di sebelah kanan makin ke bawah akan semakin meningkat nilainya. Berikut ilustrasi dari binary tree. Untuk mengakses data dalam tree ini ada 3 cara yang bisa Anda lakukan, yaitu post order, pre-order, dan in order. Keunggulan dari tipe ini yaitu proses mencari data bisa dilakukan dengan cepat. Kekurangannya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memasukkan data karena harus menyesuaikan dengan urutan nilainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang ketiga ada tipe Q, LIFO atau less enforced out. 3 operasi sekaligus yang bisa kita lakukan, yakni pick atau melihat data yang paling awal dari suatu queue, the queue atau menghapus data yang pertama dari queue, dan enqueue atau memasukkan data dalam queue. Nah, berikut ilustrasi dari tipe data queue. Nah, kemudian keunggulan dari tipe queue ini, yang pertama, data yang akan masuk itu dilayani sesuai dengan urutannya. Kemudian yang kedua, proses antrean data queue ini lebih cepat dan lebih optimal. Dan yang ketiga,
menangani beberapa tipe data sekaligus. Itu kelebihannya. Adapun kekurangannya yaitu adalah yang pertama, jika waktu pelayanannya sudah habis, maka data yang terakhir masuk tidak bisa dilayani. Kemudian yang kedua, proses yang rumit saat harus menambahkan atau menghapus elemen dari tengah. Dan yang terakhir, butuh waktu lama untuk mencari antrean. Lalu yang keempat ada tipe stack ya. Kemudian tipe yang memiliki seperti Q ini tipe yang mempunyai sifat LIFO juga, maka termasuk struktur data yang linear, di mana selayaknya Q. Dalam stack ini juga ada 3 jenis operasi sekaligus yang bisa dilakukan. Yang pertama, operasi pertama ialah pick atau memantau data teratas stack. Kemudian yang kedua, operasi kedua ini adalah operasi post ya, atau yang bisa diartikan sebagai memasukkan suatu data baru dalam stack. Dan operasi yang terakhir itu adalah operasi pop atau menghapus data yang paling atas dalam stack. Berikut ini ilustrasi dalam data stack ya. Di dalam keunggulan data stack itu yang pertama, dapat mengolah data secara efisiensi. Kemudian yang kedua, bisa membersihkan objek secara otomatis. Dan yang ketiga, dapat mengontrol memori dengan mandiri. Adapun kekurangannya yaitu pertama, kapasitas memori itu sangat terbatas, sehingga kemungkinan terjadi overflow ketika jumlah objek itu terlalu banyak. Dan terakhir, tidak dapat mengakses data secara acak, dia harus berurutan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada tipe linked list. Tipe 1 ini memang berupa potongan-potongan aneka macam data yang tersimpan secara acak. Berbagai potongan data tersebut akan ada dalam memori komputer dan data yang dimaksud memiliki referensi yang saling menunjuk satu sama lain. Jika melihat jumlah data yang diinput atau dimasukkan, linked list memiliki kemampuan untuk terhubung baik itu secara yang pertama itu singly linked list, data bisa diakses hanya dengan arah maju, mulai dari data pertama atau hit ke data terakhir atau tile. Data tersebut tidak bisa diakses sebaliknya, yakni dari tile ke hit. Yang kedua ada doubly linked list, data bisa diakses dari dua arah, yakni dari head ke tile atau sebaliknya dari tail ke head. Dengan kata lain, aksesnya bisa dibuat bolak-balik. Berikut ilustrasi dari linked list. Buat linked list ini ada keunggulan dan kekurangan. Keunggulannya itu yang pertama ukurannya lebih dinamis, yang kedua alokasi penggunaan memori bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan, yang ketiga penambahan atau pengurangan data lebih cepat. Kekurangannya itu yang pertama menguras memori yang lebih besar, yang kedua tidak bisa kembali ke node sebelumnya, kecuali pada jenis double linked list, yang ketiga proses traversal lebih panjang karena tidak langsung mengakses data dengan indeks. Yang terakhir ada tipe array, tipe yang memiliki kumpulan elemen dan elemen-elemen tersebut jaraknya saling berdekatan dalam memori. Dalam array ada beberapa jenis operasi yang dipakai yaitu replace, sort, delete, insert, search, dan lain sebagainya. Tipe ini juga mempunyai dua jenis dimensi, yaitu satu dimensi dan juga multidimensi. Berikut ilustrasi dari array. Keunggulan tipe array itu yang pertama bisa digunakan sebagai implementasi tipe lainnya, seperti queue dan stack. Yang kedua, proses pencarian data bisa dilakukan lebih cepat. Kekurangannya itu, penambahan dan pengurangan data membutuhkan waktu yang lebih lama karena tipe array menampung data secara berurutan. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.